Bisa mendengarkan suara saya, Pak? Mati. Mic-nya Pak Kahar mati, Pak Adrianus. Oh, masih mati? Iya, dinyalakan dulu. Guys. Silakan Pak Kahar. Iya. Udah kedengaran suara saya? Udah. Silakan Bapak. Baik, saya ulangi. Terima kasih. Selamat malam buat Ibu dan Bapak Guru hebat seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan memaparkan materi yang terkait dengan bagaimana kita mengatasi permasalahan siswa di kelas melalui penelitian tindakan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menjelaskan dulu mengenai istilah siswa, murid ataupun peserta didik ya. Kalau saya mengikuti nomenklaturnya Undang-Undang Nomor 23 tahun Nomor 20 tahun 2003 dan PP 19 tahun 2005, istilah siswa itu sebetulnya kalau kita mengikuti nomenklatur itu dia mengatakan peserta didik. Tapi saya ingin mengatakan bahwa apapun istilah yang kita gunakan, sebetulnya saya berharap Ibu dan Bapak sekalian juga bisa bersepakat dengan saya bahwa belakangan ini kan juga dimunculkan istilah, terutama dimunculkan oleh Menteri baru kita, istilah anak-anak itu merupakan potensi yang bisa diasah dan dia bisa timbal balik, tidak pasif. Sementara pandangan mengenai peserta didik itu cenderung pasif. Tapi kita tinggalkan itu. Yang pasti bahwa ketika kita masuk kelas, memulai pembelajaran dan meninggalkan kelas itu, ternyata sebagai seorang guru, tidak semua di antara kita ini memahami apa yang dialami oleh peserta didik kita secara mendalam. Oleh karena itu, pertama sekali saya ingin mengatakan bahwa persoalan yang selama ini dihadapi oleh dunia pendidikan kita termasuk pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan, itu memang ya masih debatable namanya. Oleh karena itu, mari kita mulai bahwa yang paling tahu tentang kondisi siswa di kelas itu adalah guru yang bersangkutan. Boleh jadi apa yang dialami teman-teman kita guru di Palu dengan di Papua itu berbeda, atau di Bandung atau di mana, yang pasti bahwa yang tahu tentang kondisi kelas itu adalah hanya Bapak dan Ibu guru sekalian yang ada di kelas. Mari kita lihat perkembangan revolusi industri dari zaman ke zaman. Tentu saja setiap zaman ini permasalahannya berbeda-beda. Kalau kita lihat di tahun ya sekitar 1780-an itu, ketika kita membayangkan revolusi industri 1.0 di sana, apa yang dilakukan oleh teman-teman guru di kelas, saya kira bisa kita bayangkan Indonesia belum merdeka. Yang pertama sekali ketika revolusi industri 1.0 itu dimulai, bahwa teknologi mesin uap itu baru pertama kali ditemukan. Artinya apa? Transportasi memang sangat terbatas. Jangankan alat komunikasi, saya kira alat transportasi saja masih sangat terbatas. Oleh karena itu, tentu saja permasalahan siswa di kelas pada zaman itu tentu sangat berbeda dengan kondisi di zaman kita sekarang. Nah, berikutnya kita akan lihat bahwa pada tahun 1870-an itu ditandai dengan elektrifikasi daripada sistem-sistem mulai diterapkan. Jadi ini dikenal dengan istilah revolusi industri 2.0. Di sana sudah mulai ditemukan bagaimana listrik mulai diterapkan dan sebagainya. Tentu saja tadinya kondisi kelas kita masih gelap, di 1.0 itu ya mulai kita merasakan kelas-kelas sudah mulai cerah. Demikian pula pada perkembangan selanjutnya di tahun 1970-an. Saya kebetulan lahirnya di tahun 1960-an, jadi saya tahu persis kondisi ini. Indonesia dari zaman ke zaman, ya saya pikir saya cukup merasakan bahwa di zaman saya sekolah dulu, sebutlah sebagai contoh di tahun 1970-an itu, kalau kita dimarahi oleh guru satu bersalah, ya semuanya kena hukuman dan tidak ada yang melapor ke orang tua. Ya memang karena bisa dipahami bahwa sebetulnya di zaman itu masih merupakan zaman warisan zaman penjajah. Jangankan di kelas-kelas di sekolah-sekolah pendidikan tinggi saja, saya kira di zaman itu ada main sistem berpeloncoan di sana. Nah, tentu saja yang menjadi kendala di sini masih belum bergerak jauh dari revolusi industri 1.0 dengan 2.0. Artinya komunikasi masih sangat terbatas. Jangan telepon genggam, telepon di rumah saja masih. Artinya peredaran sosial media di zaman itu tentu saja masih sangat terbatas. Namun demikian tentu saja setiap masa ada caranya orang mengkomunikasikan apa yang dia dapatkan, apa yang dia ingin dapatkan dan seterusnya. Nah, di zaman sekarang ini, hari ini kita berada di zaman revolusi industri 4.0. Artinya, jangankan saya kira kita saat ini bisa berkomunikasi di seluruh Indonesia. Nah, bahkan sebetulnya saya ketika bertemu dengan Ibu Umi di Jakarta, saya tidak membayangkan bisa ketemu dengan teman-teman seramai seperti ini. Tapi itu adalah sebuah produk teknologi. Tentu saja permasalahan siswa sekecil apapun di kelas,
itu pasti akan sampai di rumah-rumah kita. Oleh karena itu guru harusnya lebih cerdas menyikapi permasalahan ini. Nah, berangkat dari kondisi itu saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya saat ini tentu permasalahan yang dihadapi siswa semakin banyak juga. Kebetulan sebagai contoh saya ketika masih kuliah dulu di ITB Bandung tahun 1994 itu, mencari referensi ketika itu ya, saya kita satu-satunya bahan bacaan adalah harus memang punya buku, paling tidak ya kalau nggak bisa beli, fotokopi. Sekarang ini buku sekolah elektronik UBS itu diperkenalkan oleh kementerian ketika saya masih bekerja di BSNP dulu, itu dimulai di tahun-tahun akhir 2000, sekitar 2010-an lah. Itu dimulai diproduksi buku sekolah elektronik. Artinya apa? Sekarang ini kalau kita mencari referensi di dunia maya itu banyak sekali. Oleh karena itu, tantangan guru adalah kalau berkaitan dengan materi, konten daripada yang kita ingin ajarkan itu, ini guru, teman-teman guru memang harus lebih banyak berhati-hati dalam artian bahwa apa yang kita tahu, apa yang kita pelajari itu belum tentu siswa kita belum tahu. Bisa jadi anak-anak kita lebih maju teknik membacanya daripada kita guru. Oleh karena itu, saya kira tepatlah bahwa yang tahu persis kondisi kelas itu adalah guru. Mari kita lihat perkembangan yang dahsyat saat ini sekarang ini. Saya seperti kalau mau makan malam ini misalnya, tidak perlu istri anak yang memasak. Itu saya buka handphone, buka ada open atau apalah gitu. Saya bisa beli belanja tanpa harus memasak. Itu artinya apa? Banyak kemudahan. Nah, di samping kemudahan itu tentu saja banyak kendala-kendala yang harus dihadapi oleh seorang guru. Nah, yang penting bahwa teman-teman guru itu harus menyadari bahwa di kelas itu berbagai macam permasalahan dihadapi. Kalau ada 20 orang berarti ada 20 orang, ada 20 permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Siapa yang mau menyelesaikan itu tentu saja bukan orang lain, kita guru yang harus menyelesaikan. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Tentu seorang guru, kalau orientasi kita kepada 3 ranah yang kita pelajari, ada ranah kognitif, ada ranah afektif dan psikomotorik, maka tentu saja 3 ranah itu ada menjadi wilayah kewajiban kita. Untuk di ranah kognitif itu kita mengenal ada taksonominya belum, yang kemudian direvisi, diperbaiki oleh muridnya sendiri yang namanya Anderson pada tahun 2001. Tingkat kognitif itu semakin tinggi, itu semakin sulit membuat soalnya. Tetapi pekerjaan guru bukan semata di sana, karena kita harus mengetahui bahwa sebetulnya C1 sampai C6 yang kita pelajari itu di taksonomi belum ataupun Anderson di kurikulum 2013 itu, terus menyadari bahwa kalau kita ngajar misalnya sampai tingkat dasar, sekolah dasar itu ya tentu saja paling tidak kita bergerak dari C1 sampai C3. Dan juga kalau SMP ya paling masuk di C4. Tetapi kalau kita masuk di SMA, ngajar di SMA, kita kondisikan, kita lihat situasinya sesuai dengan kompetensi dasar yang ada, kita bisa mengukur bahkan sampai C6. C6 kalau di taksonominya Anderson itu kan ada namanya dari taksonomi belum itu dari C6 menjadi C5, sementara C4 itu menjadi ya, mencipta, meng-create. Baik, Ibu Bapak sekalian. Nah, karena kondisi kelas kita tahu apa yang dihadapi oleh siswa, maka ya tentu kita yang harus mengatasinya. Bagaimana caranya mengatasi? Ada namanya penelitian tindakan. Karena kita adakan di kelas untuk menyelesaikan permasalahan kelas di kelas, dan kita maka disebutnya penelitian tindakan kelas. Nah, saya kira Ibu Bapak sekalian bisa melihat di slide mengenai pengertiannya tindakan kelas itu, penelitian tindakan kelas. Yang pasti bahwa dia merupakan proses untuk perbaikan, peningkatan, dan seterusnya ke arah yang lebih baik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal. Nah, ini tentu saja belajar bukan berarti bahwa harus dipaksakan. Memang kita harus mengetahui bahwa kondisi negara kita ini kan sangat berbeda-beda. Saya kira teman-teman di Aceh misalnya, Aceh itu ada daerah di paling barat di sana namanya Pulau Simalu. Simalu saya pernah kebetulan beberapa minggu di sana dalam rangka menjadi fasilitator pertukaran kepala sekolah. Saya mengetahui bahwa kondisi di sana sangat berbeda, misalnya kondisi yang dialami teman kita di Palu, teman-teman kita di Kendari, di Jakarta dan sebagainya. Oleh karena itu, permasalahan siswa, kalau PTK itu karakteristiknya itu kan sifatnya situasional. Kondisinya berbeda, boleh jadi di sekolah yang sama, hal-hal yang dihadapi oleh, kendala yang dihadapi oleh teman-teman guru di kelas 1, kelas 2 dan sebagainya itu berbeda. Ini bisa jadi. Oleh karena itu, PTK itu sifatnya penyelesaiannya di kelompok yang diajar. Tidak bisa digeneralisasi. Oleh karena itu sebagian pakar-pakar penelitian juga mengatakan bahwa sebetulnya PTK itu cenderung paradigmanya dia kualitatif. Karena dia kualitatif maka tidak bisa digeneralisasi. Nah, saya kembali kepada karakteristik PTK. PTK itu sifatnya situasional. Yang kedua ada namanya sifatnya kontekstual.
apa yang dihadapi di satu kondisi di satu daerah itu bisa jadi berbeda dengan di daerah lain. Dan perlu dipahami membuat alat ukurnya. Membuat alat ukur itu sebagian besar saya kira teman-teman guru kalau mengajar sih bisa. Saya kira ya, saya yakin. Tetapi dalam membuat alat ukur untuk mengukur itu tentu saja tidak semua teman-teman guru saya kira dengan mudah membuatnya karena ada kaidah-kaidah kriteria yang harus dipenuhi. Lalu saya berbicara kontekstual. Kontekstual itu apa yang ada di kondisi di kelas. Karakteristik siswa sangat dipengaruhi oleh biasanya kondisi kelas. Demikian juga kalau kita membuat alat ukurnya harus berkaitan dengan itu. Apa yang kita hendak ukur. Nah, berikut karakteristik yang lain adalah berkaitan dengan ada namanya kolaboratif. Kolaboratif itu cirinya PTK yang lain karakteristiknya adalah kolaboratif, kerjasama. Jadi kalau misalnya ada kelas paralel di sekolah, bisa jadi ada beberapa pertimbangan yang menjadi tentu saja alasan dari pimpinan kita biasanya dalam kelas yang jenjangnya sama bisa jadi diajar oleh guru yang berbeda walaupun mata pelajarannya sama. Oleh karena itu ini bisa dilakukan kolaborasi. Artinya kalau saya mengalami masalah di kelas sulit membelajarkan siswa saya, boleh jadi saya bertanya pada teman sejawat berkaitan dengan bagaimana berkolaborasi menyelesaikan masalah di kelas. Nah, yang berikut ada namanya penilaian diri dan refleksi diri. Tentu saja ini yang menjadi hal yang mendasar bahwa yang merasakan itu kan guru dengan siswa. Yang tahu siswanya dan guru yang bersangkutan. Oleh karena itu ya, yang bisa melakukan refleksi dan evaluasi adalah guru yang bersangkutan. Demikian pula seterusnya kita lihat bahwa kalau kita melangkah lebih jauh, kalau kita ini melihatnya bahwa sebetulnya perbedaan penelitian tindakan kelas dengan penelitian konvensional itu ada dari sisi atau dari aspek masalah tujuan, kemudian manfaatnya dan kegunaannya, teori dan metodologi. Lalu saya mengatakan bahwa sebetulnya masalah itu kalau di penelitian tindakan kelas itu biasanya kecil-kecil masalahnya. Oleh karena itu ya kita berupaya sebagai seorang guru menyelesaikan masalah. Contoh sebagai contoh ya, siswa misalnya dalam mengajar kita tidak bisa membelajarkan siswa dengan baik. Mungkin siswanya sudah cerita. Makanya guru kalau ngajar ya perlu melihat itu kondisi. Kalau kita menerangkan itu dan sebagainya, ya mungkin kita harus sambil mengobservasi melihat kondisi kelas kita. Yang sampai kita HP mengajar, ada juga cerita di belakang. Nah, guru harus peka terhadap itu. Nah, bagaimana membelajarkan siswa, mengaktifkan siswa itu bagian dari penelitian tindakan kelas. Kalau masalahnya demikian. Dari segi tujuan sebetulnya penelitian tindakan kelas itu dia berupaya meningkatkan peningkatan, perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Sementara di penelitian yang lain itu, penelitian konvensional itu bukan begitu tujuannya. Berikut manfaat dan kegunaannya misalnya seperti kita lihat bahwa ketika itu terlihat dan bahwa Halo, Kak. Halo, Kak. ya, Suaranya keputus, Pak. Nggak kedengeran. tapi intinya kalau kita mengajar dengan baik, saya kira pengalaman saya pribadi menjadi guru 27 tahun, 28 tahun hingga hari ini, tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi. Selama guru mau memang menggunakan segala indranya, seluruh indranya dalam mengajar dan ya saya kira guru memang sekali-sekali harus memasang telinga lebih dari 2. Kenapa? Karena memang telinga itu kadang-kadang juga kalau kita keluar kelas itu proses pembelajaran tidak berhenti sampai di situ. Masih kita bisa mendengarkan keluhan anak-anak dan sebagainya. Karena itu saya kira ini intinya penelitian tindakan kelas itu tidak ada cara yang hingga hari ini yang saya pikir bisa dilakukan oleh teman-teman guru kecuali melakukan penelitian tindakan kalau mau mengatasi persoalan yang dihadapi oleh siswa. Yang kedua juga kan teman-teman guru saya kira kalau mau naik pangkat itu masih membutuhkan dari penelitian tindakan kelas. Jadi saya kira juga karena kita mengajar sambil meneliti terus-menerus begitu dan saya kira setiap tahun bisa kita hasilkan 2 atau ya 3 atau paling tidak 2 lah. 1 semester 1 penelitian tindakan kelas. Karena itu teman-teman guru punya peluang besar ini sambil mengajar, sambil naik pangkat. Karena bagaimanapun juga ya sebagai seorang guru ya yang menjadi kebanggaan juga saya kira pribadi itu kalau golongan sudah berada di level yang maksimal. Sama seperti saya kira guru dengan dosen. Kalau guru itu kan ada pangkat akademiknya, jabatan fungsionalnya guru pertama namanya, baru guru muda. Terus guru muda jadi guru madya, muda madya ya, baru guru utama. Kalau di pendidikan tinggi ada namanya pangkat akademiknya itu asisten ahli, kemudian lektor,
rektor kepala dan guru besar. Saya pikir itu. Sementara Pak Adrianus, yang lainnya saya lebih senang kalau ditanya saja sekalian. Kira itu saya kembalikan ke Pak Adrianus. Baik, terima kasih Pak Pemateri. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya bacakan sekilas kurikulum vitae dari pakar yang seharusnya di awal tadi. Ini luar biasa panjang Pak, dengan prestasi yang luar biasa. Kami sudah mengirim lewat kolom chat, lewat link Bitly, kurikulum vitae dari pakar sendiri, karena begitu panjang dan luar biasa. Tapi secara singkat kami bisa berikan sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Nama lengkap Harudin Arafat, tempat tanggal lahir Kawerang Sulsel, Selatan 11 November 1967, status perkawinan menikah, agama Islam, pekerjaan dosen tetap jurusan fisika, Fakultas MIPA, Universitas Negeri Makassar, jabatan fungsional rektor kepala pangkat golongan pembina tingkat 1 terakhir tahun 2009, bidang keahlian penelitian dan evaluasi pendidikan fisika. Kemudian amazing Pak, luar biasa Pak ini, education doktor dalam bidang penelitian dan evaluasi pendidikan. Saya ringkaskan saja karena begitu banyak dan luar biasa. Amazing tuh. Awards, Satya Lencana, 20 tahun mengabdi dari Presiden RI tahun 2016. Kemudian yang singkat-singkat saja, professional experience masih banyak. Pembantu dekan bidang kemahasiswaan Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar 2012 sampai Juni 2016. Yang lain silakan Bapak Ibu bisa lihat pada kolom chat pada link yang telah kami share bagikan. Luar biasa begitu banyak. Kemudian related experience, narasumber pada analisis hasil visitasi calon murid kepala sekolah, program kemukaan SMK revitalisasi, Direktorat Pembinaan Tenaga Pendidikan SMK di TNPTK Jakarta tanggal 26 dan 29 November 2019. Ini sudah kami baca yang terakhir dan masih begitu banyak pada setiap bagian yang ada. Kemudian bagian short courses and seminar, bagian short courses and seminars ada begitu banyak di situ yang telah diberikan oleh Pak Rudin ya, dengan materi-materi yang luar biasa. Salah satunya adalah yang mengenai pengaruh TSOI, Translating, Counting, Operationalizing, and Integrating. Hybrid Learning terhadap hasil belajar fisika SMA, Islam Akhira Bukit Baruga Makassar, Jurnal Sains dan Pendidikan Fisika. Dan masih begitu banyak, silakan Bapak Ibu bisa lihat, download pada website, pada link yang telah kami berikan. Mohon maaf kami ringkaskan sedikit, nanti teman-teman bisa melihat pada website secara lengkap. Demikian kita masuk pada sesi tanya jawab. Kita mulai dengan bagian yang mengangkat tangan, raising hand, silakan. Ibu Lili Sri. Istilah ini ya, kalau tidak salah, mohon maaf. Silakan Ibu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Kahar, saya tertarik nih dari paparan tentang pendidikan tindakan kelas. Ya. Pak, ini maksud saya gini. Sebenarnya pendidikan tindakan kelas itu seyogyanya dilakukan guru itu dengan alasan apa gitu? Karena Ya. maaf, di kondisi di daerah kami, Bapak, Ya. anak-anak kami, anak-anak didik kami itu berasal dari anak-anak dari lokalisasi, Bapak. Oh ya. Ya. Ya, jadi mayoritas semuanya anak-anak yang sekolah di sekolahan kami itu anak-anak dari lokalisasi ya, sebagian besar gitu. Ya. Nah, ketika kami para guru sudah berusaha untuk memberikan istilahnya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kita sebagai guru. Ya. Itu berbagai cara Bapak, jadi dengan berbagai cara. Cara satu tidak bisa maka kami harus mencari cara yang kedua supaya bisa itu bagaimana sih gitu. Itu sudah kami lakukan. Tapi kenapa hasil yang nanti hasil akhir yang kita ingin dapatkan, terutama untuk maaf ini Bapak, sebenarnya sih kalau ditanya pilih karakter atau nilai yang bagus, sebenarnya kita pilih dua-duanya sih sebenarnya kalau kita mampu. Dan anak didik kami juga SDM dalam kondisi mungkin bisa menengah ke atas, tapi karena saya mengakui SDM anak-anak kami seperti itu, maka kami sebagai guru itu mengadakan pendidikan tindakan kelas itu teramat sangat kesulitan gitu Bapak. Jadi sebenarnya banyak masalah, cuma kami tidak mampu untuk mengangkat apa sih sebenarnya anak-anak ini maunya apa ya supaya KKM-nya supaya prestasi mereka naik gitu, prestasi mereka bisa apa yang kita harapkan gitu. Tapi sebenarnya akhirnya nanti hasilnya yang kita peroleh itu selalu maaf ini Bapak selalu di KKM, dan itu pun
ketika ujian atau kalau dulu UNAS atau UN, kalau sekarang PSP misalnya, itu kita harapkan baiklah. Itu kenyataannya tetap saja di TO 1 saja hasilnya sudah sangat memprihatinkan gitu. Maksud saya kita sebagai guru juga repot gitu. Artinya gimana ya caranya bikin anak itu supaya Baik, saya udah nangkap permasalahannya Bu. Ya. iya, gitu Bapak, mohon pencerahannya nanti supaya nanti saya juga bisa terpacu untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang akan supaya anak bisa bisa memperoleh prestasi baik, karakter baik gitu. Terima kasih. Sebelumnya jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Danu? Saya langsung respon. Silakan Pak. Ibu Lili, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik. Teman-teman saya kira juga banyak yang merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh Ibu Lili. Ibu Lili sebetulnya begini ya. Penelitian tindakan kelas itu sifatnya pertama kasuistis. Jadi apa yang dialami oleh Ibu Lili bisa jadi berbeda dengan teman-teman kita di tempat lain. Boleh jadi juga sekolah-sekolah yang berdekatan dengan tempatnya Ibu Lili, bisa jadi permasalahan ini dihadapi beda. Oleh karena itu kita pertama sekali kita melihat bahwa tadi Bu Lili sudah menjelaskan bagaimana karakteristik, kali tidak secara bagi besarnya secara umum. Nah, kondisi itu tentu kita harapannya begini Bu Lili. Yang menjadi masalah utama yang Ibu mau selesaikan apa? Kalau misalnya karakter ya, karakternya dulu karakter membaca dulu atau jujur dan sebagainya itu yang kita atasi. Nah, tapi kalau memang larinya kepada kognitifnya yang tadinya ingin Ibu meningkatkan pencapaian kognitifnya anak-anak Ibu Lili tadi ya tentu saja masalahnya di situ satu persatu diselesaikan. Makanya saya katakan tadi sebetulnya ketika itu banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Tetapi intinya adalah menyelesaikan satu permasalahan. Tapi saya katakan ini kondisi sekarang ya bagi orang kena badan sehat. Batuk itu kan kalau berbicara tidak nyaman misalnya. Berarti saya harus mengatasi itu. Nah apa caranya? Misalnya pertama mungkin saya katakan, oke kalau itu saya minum. Gitu. Selesai persoalan itu. Belum selesai. Tetapi intinya adalah untuk tetap bisa berbagi dengan ibu sekalian, bisa berinteraksi dengan ibu sekalian. Kan paling tidak kalau udah minum begini misalnya, itu persoalan kecil yang saya hadapi sudah selesai. Nah, tinggal berikutnya, apakah nanti itu batuk saya masih berlanjut misalnya dan sebagainya, itu kan nanti bisa kita amati lagi dan seterusnya. Karena itu Bu Lili sekali lagi, kalau ini dihadapi yang ini diselesaikan, yang utama sekali apa di anak-anak kita di situ. Nah setelah itu baru kita carikan cara menyelesaikan masalah itu yang dihadapi oleh anak kita itu apa. Ya, seperti tadi Bu Lili mengatakan, sebetulnya bagaimana meningkatkan pencapaian hasil belajar dalam atau pencapaian atau tingkat kelulusan anak kita dari ujian nasional misalnya melalui model pembelajaran apa bisa kita bisa menyelesaikan. Tentu saja model pembelajaran yang tepat dengan itu tentu harus Ibu Lili mencari solusi yang sesuai dengan karakteristik anak-anak di sekitar itu, sekitar sekolah Ibu. Ada contoh-contoh judul penelitian saya sampaikan di sini. Tetapi ini tentu saja ini contoh saja. Ibu bisa baca, bisa lihat di slide itu. Ada penggunaan metode misalnya role playing meningkatkan hasil belajar apa. Tentu saja antara resep yang kita ingin berikan itu harus bersesuaian baik secara teoritis misalnya ataupun empirik di lapangan dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak kita. Kalau Ibu Lili mau mengatasi misalnya karakter siswa tadi, karakter apa yang mau diubah, mau ditingkatkan, silakan menggunakan model-model apa. Modelnya tentu saja Ibu yang tahu tentang itu. Beberapa contoh, misalnya penggunaan alat peraga untuk meningkatkan minat belajar matematika di siswa di SMA atau di mana atau di SD atau di SMP itu. Alat peraga solusinya karena minat belajarnya anak-anak mau ditingkatkan, anak-anak dalam belajar matematika misalnya daripada menghayal tidak ada alat-alat bantunya, maka kita gunakan menerapkan misalnya penggunaan alat peraga untuk meningkatkan. Ciri-cirinya penelitian tindakan itu antara yang mau diselesaikan dengan solusi yang ditawarkan itu kelihatan di judul. Tetapi sebetulnya kita meneliti mau penelitian tindakan kelas atau penelitian yang lain itu bukan terletak pada judul sebetulnya. Judul itu lahirnya belakangan. Karena kalau judul bagus, kita nggak bisa melaksanakan juga permasalahan itu tetap ada. Karena itu saya mengatakan sekali lagi, saya pengalaman membimbing anak-anak menyusun tesis, disertasi dan skripsi misalnya sebagai contoh. Kalau datang ke saya konsultasi, saya bilang, apa masalahmu?
Masalah mau apa, paradigmanya apa? Itu pertama paradigmanya saya tanyakan dulu, paradigmanya gimana? Kuantitatif, kualitatif. Dia katakan kuantitatif, oke. Masalahnya apa? Sebut satu-satu. Oke, kalau gitu setelah kami bersepakat mungkin judulnya nanti yang cocok untuk ini begini-begini. Sekali lagi, judul itu bukan judul yang pertama yang kita cari dalam sebuah penelitian. Yang dicari adalah apa masalah yang dihadapi di lapangan, di sekolah, di kelas. Lalu kita berupaya mencari solusinya. Nah, solusinya itu kelihatan di judul. Kira-kira begitu, kira-kira Ibu Lili. Nanti supaya ada teman-teman bisa bertanya yang lain sambil menyimak, saya kira juga saya kembalikan dulu ke Pak Adrianus. Silakan Pak Adrianus. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjut ke penanya langsung berikutnya, yaitu minta maaf ya, apakah Ibu atau Bapak Dahlia Padang. Ibu Dahlia barangkali itu Bapak. Silakan. Halo Bu. Ya, Silakan. malam. Selamat malam. Iya, ya sebelumnya mau maaf, perkenalkan nama saya Dahlia dari SMA Negeri 2 Malinau. Oh ya, Kalimantan Utara ya. Iya, Kalimantan Utara. Oke, Nah, ini silakan saya Bu Dahlia. yang saya mau tanyakan ini, kebetulan saya ngajar matematika kelas 10. Iya. Nah, anak-anak saya ini terhambat di di peralihan. Iya. Nah, sementara kita dituntut untuk matematika ini harus bagus. Jadi Iya. kita sebagai pengajar ini bingung mau seperti apa biar mereka itu bisa tuntas sebenarnya KKM. Karena Iya. memang kebanyakan mohon maaf ya anak-anak ini banyak dari daerah-daerah pedalaman dari Longlong, Kalimantan Utara. Iya. Jadi mohon pencerahannya seperti apa biar anak-anak ini bisa dapat KKM seperti yang kami dituntut dari pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dahlia. Saya langsung aja Pak Adrianus ya. Ya, silakan. Iya, baik. Ibu Dahlia, pernah nggak ini kelihatan di layar nggak kalau saya peragakan itu? Bagaimana membuat mengatasi persoalan perkalian itu? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya? Nah, coba. Kelihatan. Kalau saya angkat tangan jari-jari tangan saya. Perkalian sederhana. Ini kalau saya hitungkan dari sini sampai ini kan 5. Ini juga 1 sampai 5. Ketika saya mengkali-kalikan sini kan 1 sampai 5 perkalian itu sangat mudah. Sisanya contohnya, kalau yang lebih gede lagi lain lagi ceritanya. Ini kan ketika saya mau kalikan jadikan 1 2 3 4 5. Jadi ini 6 7 8 9 10. Balik sebaliknya dari kiri, ini 6 7 8 9 10. Kayaknya terus terang saya juga nggak hafal kali-kali tuh. Saya tahu caranya. Nggak perlu pakai kalkulator saya. Masalahnya ini kan waktu Iya. yang terbatas Pak. Sementara materi kita sudah sampai di trigonometri dan Iya. ternyata memang nggak ada dasar sama sekali. Kendalanya mana itu kan sekarang menggunakan teknologi itu lebih biar 7 kali 7 nggak tahu. Iya. Isi kalkulator. Nah ini upaya guru kita harus agak sedikit keluar aura hari itu kalau mengajar itu maksud saya adalah mengatakan bahwa menyelesaikan persoalan perkalian itu dengan cara apa? Menggunakan alat-alat peraga dan tubuh misalnya. Itu kan bisa sebagai judul. 7 kali 7 kan tadi saya katakan ini 6 7. Ini 6 7. Kalau saya kasih gini kan sudah jadi kali 10. Baru tambah 40 kan ini 1 10 20 30 40. Tambah hasil kali sisanya. Sisanya kan ada 3 di belakang Ibu. 3 kali 3 9. Kalau tadi 7 kali 7 kan 40 tambah 9 49. Jadi kan seterusnya kita perkalian mudah dan saya kira di trigonometri juga sangat segera seperti sudut-sudut itu juga mudah kita. Dalam sebuah segitiga kita katakan berapa sudut yang dalam sebuah segitiga. Nah, kalau diketahui satu misalnya dia di tengah lurus berarti dia sama 60 itu. Kalau sebelahnya diketahui maka yang dan saja kelihatan itu cara-cara begitu saya kira dengan mudah kita bisa menerapkannya. Saya terus terang, saya dulu waktu pertama kuliah atau pertama saya kuliah itu saya juga mengalami kendala itu. Terus terang menguraikan gaya-gaya kalau di fisika itu kan butuh bantuan matematik. Bantuan aturan sinus, kosinus, tanggung itu menjadi kendala bagi saya. Karena yang saya pelajari, misalnya sudutnya tegak lurus di bagian sebelah kanan. Sebelah kiri bawah, dikatakan 30 derajat. Makanya yang lain saya nggak ngerti kayak gimana caranya. Ada kebetulan teman saya. Jadi sebetulnya banyak cara Bu. Menggunakan teman sejawat, anak-anak kita yang pintar itu, tutor sebaya, bisa membantu kita juga. Misalnya dibuat kelompok-kelompok belajar. Kita ambil yang satu orang setiap kelompok yang bagus-bagus itu yang ngerti kali-kali ngerti itu bisa membantu kita menerapkan di kelas itu. Jadi kalau itu mau digunakan ya misalnya mengatasi kesulitan berhitung dengan melalui penerapan sistem pembelajaran teman sejawat. Bisa jadi penelitian itu. Berarti Nanti bisa. Ya. bisa saya jadikan penilaian tindakan kelas ya? Bisa mengatasi persoalan
mengatasi kesulitan perkalian atau apa namanya melalui penerapan model pembelajaran kooperatif, memanfaatkan teman sejawat apapun namanya. Jadi intinya itu teman sejawat dengan mengatasi kesulitan itu. Atau mungkin kalau ibu mau menggunakan tadi seperti saya katakan mengatasi kesulitan berhitung anak-anak dengan menerapkan teknik perkalian tubuh misalnya. Kan kalau saya sebagai contoh, kalau kita mau menggunakan itu ya boleh misalnya 25 kali 25, 25 kali 25 itu kan kita bisa susun 25 di atas, 25 di bawah. 5 di samping itu langsung dikali 5 dikali 5 ditulis 25. 25 itu kan simpan di atasnya. Satu tadi kan 2. Tambah 1 berarti 3 dikali 2 6 25. Tapi sebetulnya ini kurang bisa kita berinteraksi dengan baik kalau begini, tetapi intinya ibu boleh chat saya lah nanti setelah ini. Saya kira nomor saya ada di Ibu Umi itu. Teman-teman boleh share apa masalahnya ke saya, nanti saya kasih catatan. Kira-kira intinya itu Ibu Dahlia. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak Denus. Ya, baik. Terima kasih. Ibu Dahlia, silakan dipilih kembali tanya agar korup. Bapak Ibu sekalian di kolom yang bertanya di kolom chat, mohon sabar ya. Sesudah 4 penanya langsung kami akan pindah ke kolom chat. Penanya langsung berikutnya silakan Pak Samsul Abdulawang. Silakan Pak. Silakan Pak Samsul. Halo Pak Samsul. Halo. Ya, nanti sebentar kita lanjut ke penanya selanjutnya, yaitu Ibu Adela. Ibu Adela, silakan Ibu Adela. Halo Bu, suaranya belum keluar. Halo. Halo Ibu. Baik, kita lanjut ke penanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Perkenalkan, saya I Gusti Putu Semadi Putra dari SMP Negeri 1 Amblapura, Bali. Ya Pak, betul. Pertanyaan saya adalah guru bahasa Inggris Ya. di tingkat SMP ya. Ya. Kendala saya sering sekali materi yang sudah saya terangkan berulang-ulang dengan berbagai metode kadang-kadang terkendala. Karena anak-anak saya itu berasal dari daerah yang agak pedalaman, yang terbiasa menggunakan bahasa daerah. Ya. Kadang-kadang bahasa Indonesia saja mereka jarang dengan keluarganya, Ya. karena cenderung dari bahasa daerah. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua lagi yang menimbulkan masalah dengan karena di jenjang SMP dengan wajar 9 tahun ini Ya. wajib anak-anak tuntas belajarnya. Kadang-kadang kami di guru itu ada penekanan supaya menuntaskan. Nah ini saya mohon petunjuk kira-kira tindakan apa yang mesti saya lakukan untuk mengatasi hal ini. Ya. Mohon petunjuk. Terima kasih. Baik Pak Putu. Ya. Saya langsung saja Pak Janus ya. Silakan Mbak. Ya. Silakan Pak, silakan. Baik. Memang begini Pak Putu sebetulnya. Saya kira juga itu kendalanya kita sekarang ini. Teman-teman guru biasanya juga mohon maaf ya itu berbenturan dengan regulasi daerah masing-masing. Sebetulnya kalau itu sudah masuk ranah itu ya memang kita kendala besar di sana. Ada tuntutan misalnya harus lulus. Harus membukakan diri saya Pak. Nah itu dia Pak. Tapi mari kita mencari solusi yang baik. Artinya antara Pak Putu dengan kebijakan regulasi yang ada di kabupaten yang Bapak tepati dengan permasalahan siswa itu tidak terjadi gesekan. Maksud saya adalah kita cari win-win solution Pak Putu ya. Nah kalau siswa memang dalam belajar bahasa itu kan sebetulnya yang paling penting itu adalah bagaimana praktis English practice everyday misalnya gitu. Ya berbicaranya ya. Iya itu dia. Jadi mungkin Bapak harus mengatakan ya memang kalau dalam kelas itu apa boleh buat harus berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris atau sekali seminggu minimal ada English Day misalnya seperti hari apa besok hari Kamis. Kamis itu setiap hari Kamis harus berbahasa Inggris. Kalau tidak ya didenda misalnya itu langkah awal. Jadi bagaimana mengaktifkan siswa belajar bahasa Inggris itu dengan melalui misalnya English Day. English Day minimal di hari yang bersangkutan itu harus berbahasa Inggris. Cara yang kedua yang bisa dilakukan adalah misalnya memang kita mulai dari kata-kata yang paling sederhana. Dari kehidupan sehari-hari. Karena tadi cirinya ketika itu kontekstual. Siapa yang lagi tren di daerah situ? Ada Bapak, siapa yang Bapak yang tahu. Itu minimal dalam sehari harus misalnya
mengatakan minimal 10 kata itu harus dihafal, dan ketika hari berikutnya ya harus hafal 10 lagi dan seterusnya. Jadi kalau itu judulnya gimana? Ya judulnya gampang lah Pak. Judul itu kan persoalan terakhir, persoalan belakang itu. Mengaktifkan siswa dalam belajar bahasa Inggris melalui misalnya menghafal 5 kata per hari. Boleh? Melalui ini apa namanya denda misalnya, boleh juga. Berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Sederhana mulai dari yang kecil-kecil Pak. Memang karena kalau penelitian tindakan kelas itu bertahap Pak. Jadi jangan sekaligus langsung bisa praktis berbahasa Inggris di sekitarnya, nggak bisa. Harusnya ya bertahap. Ya, saya kira juga kelemahan kita sistem pendidikan Indonesia secara umum Pak. Orang lulus S1 masih banyak yang tidak tahu bahasa Inggris. Padahal bahasa Inggris itu mulai dipelajari SMP, SMA, sampai pendidikan tinggi. Masalahnya di mana? Itu kan persoalan Pak. Tantangan bagi teman-teman guru. Betul. Bahasa di seluruh Indonesia itu kan memang. Dan saya kira Bali memang juga relatif lebih mudah diatasi karena memang kondisi struktur daerah pariwisata ya. Pariwisatanya ya itu Pak. Saya punya teman-teman banyak di Bali lah. Saya aktif ke Bali Pak, dan teman-teman saya di Bali, saya sampai di Pantai Novina pernah berapa kali ke sana tuh. Yang lumba-lumba Pak. Jadi sebetulnya Bali saya lihat secara umum itu kalau bahasa ya peluangnya besar. Tapi seperti Bapak katakan memang Bali juga memiliki daerah memang masih agak terpencil gitu. Nah ini karenanya teman-teman guru yang ada di sana sama Pak Putu ini ya harusnya memang melihat itu bahwa sebetulnya yang paling penting untuk diatasi apa. Kalau vocabulary yang kurang atau grammar yang kurang, tapi saya kira grammar itu urusan belakang Pak. Betul. Saya ngomong apa adanya, pokoknya yang penting orang ngerti. Itu kan bukan bahasa saya. Itu yang perlu ditekankan ke anak-anak juga bahwa sebetulnya belajar bahasa itu nggak perlu takut. Yang penting pertama, kan bukan bahasa utama kita itu. Di usaha yang penting orang ngerti awalnya, lama-lama juga nanti biasa. Istilahnya ya dibiasakan dan terus dibiasakan akhirnya jadi bisa. Nah, kalau persoalan judul tadi ya itu tadi mengatasi kesulitan siswa dalam menghafal kosakata misalnya juga bisa ditingkatkan melalui cara apa Pak? Melalui misalnya cara menghafal 10 kata iya. Iya. Dan sebagainya Pak Putu. Saya kira intinya Pak Putu gini Pak Putu, saya itu bisa diajak ngobrol kapan saja. Saya punya teman banyak di Bali dan saya punya kawan-kawan itu seluruh Indonesia Pak. Jadi saya punya komunikasi itu. Mulai ada dulu teman saya namanya mantan rektornya IHDN Bali itu, namanya Pak lupa namanya, mantan rektor di IKI Bali itu apa IHDN Bali. Itu teman saya itu, Pak Made Titip. Oh Pak Made Titip. Itu sahabat saya. Setiap kali saya ke Bali, saya kota-kota belum pasti saya ketemu dengan beliau kalau ada di Bali. Kawan lama Pak, dan sampai hari ini masih berkomunikasi. Ada namanya Mother Reking juga, mantan guru, sekarang pengawas. Dokter Made itu juga teman saya. Intinya kalau saya mengamati teman-teman guru di Bali, kendalanya tidak semuanya yang dihadapi oleh teman-teman di luar Jawa. Jadi ya itu tadi, kalau Bapak misalnya mengalami kesulitan, boleh komunikasi dengan saya nanti via email atau via WhatsApp. Menurut saya siap. Cuman begini Pak, saya seperti saran Pak tadi, saya pernah mencoba English Day itu, English Day. Namun karena kadang-kadang kan saya suruh melapor pada guru menggunakan bahasa Inggris. Guru yang dilapori, tidak mau dia. Nah ini jeleknya. Kalau itu pakai bahasa biasa aja gitu. Ya itu tantangan Pak. Saya bingung jadinya. Iya. Kalau itu nggak berhasil, coba cara lain Pak. Jangan pakai itu karena sebetulnya masalahnya memang akademik atmosfer kita harus bangun lebih awal dulu. Sistem yang ada di sekolah kita harus lebih awal membangun itu kalau memang kita menggunakan itu. Maksud saya adalah teman-teman guru harus maksa diri juga setiap hari apa ditentukan Inggrisnya itu harus mampu minimal ya bercakap bahasa Inggris. Kalau guru yang ditanya tidak mau tanggap gitu, masalahnya berat itu. Nah kalau gitu jangan pakai itu misalnya Pak. Misalnya minimal ketemu Bapak aja lah. Ketemu guru bahasa Inggris harusnya itu. Tapi kalau itu dianggap belum bisa ya pakai cara lain. Apa caranya yang cocok untuk itu? Oh iya. Ya, satu lagi Pak masih tentang pendidikan ya. Nah ini masalah daftar pustaka Pak. Saya sering sekali ketemu dengan tim penilai angka kredit ya. Nah, saya kan kadang-kadang bukan menyalin begitu saja. Saya kadang-kadang membaca hasil karya orang lain. Saya mencoba menerapkan itu. Ternyata memang hasilnya ada menunjukkan kemajuan. Saya ajukan itu untuk menjadi PTK. Tapi karena bukunya saya tidak punya, ini kadang-kadang membingungkan saya. Apakah tidak nanti dianggap plagiarisme itu? Karena saya tidak ada. Hanya dengan membaca dari PTK milik teman atau PTK-PTK yang ada sebelumnya. Ya, begini mengatasi permasalahan Pak kajian pustaka, daftar pustaka kita. Kalau saya kira penelitian apapun, itu yang penting kalau kita merujuk tulisannya orang harus kita tunjukkan bahwa kita ngutip itu.
cara mengutipnya ada pakai Mendeley, ada namanya Mendeley, atau kalau sederhana buka di Microsoft Word itu ada namanya references di menu utama di atas itu. Setiap kali kita mengutip punya orang yang kita baca, itu kita masukkan, ada di situ Pak, mulai dari siapa pengarangnya, kemudian tahun berapa, halaman berapa, baru Bapak tergantung mau pakai, ada rujukan situ bibliografinya itu, misalnya Bapak mau rujuk pakai istilah APA, American Psychological Association itu, APA, apa tulisannya di atas, atau mau pakai terminal, ada tinggal klik Pak. Jadi susunannya di belakang ketika muncul itu, nanti di daftar pustaka ada muncul itu. Kalau Bapak merujuk APA itu, biasanya nama pertama dulu, nama pertama itu dibalik Pak, nama family name, baru koma, baru ada nama first name, Kalau kemudian itu di penulisan daftar pustaka, ya. ya. Tetapi kalau mengutip itu pengarangnya itu dibuat juga. Iya, tulis semua Pak. Karena kalau tidak ya Bapak, mohon maaf, itu tadi plagiarisme tuh. Pengalaman saya menilai karya-karya best practices-nya teman-teman guru juga di sekolah di Jakarta itu, setiap tahun itu. Jadi biasanya diperiksa dulu nih Pak, similaritasnya itu. Kalau similaritasnya tinggi ya tidak diikutkan, maksudnya karena dianggap ini karya orang lain. Jadi salah satu cara menghindari plagiarisme itu ya harusnya memang setiap rujukan harus kita tulis di daftar pustaka. Mengenai bagaimana mencari buku-bukunya, saya kira sekarang ini teknologi kita tadi bercerita tentang revolusi industri 4.0 di awal itu. Ya. Saya kira sekarang ini kalau kita mencari buku asal tahu cara nama penerbitnya, tinggal Bapak masuk googling di internet Pak. Minimal ada petunjuk ke mana di, biasanya buku-buku itu ada tekniknya Pak mencari, cuman kan nggak enak sih. Kalau teknik ada biasanya harus beli. Kalau harus beli gimana caranya kalau kita nggak mau beli? Ada caranya Pak. Jadi ini terus terang ini kurang ini kan itu cara-cara itu. Tapi kan di internet itu banyak caranya. Referensi. Yang kedua, kalaupun misalnya Bapak tidak tahu bukunya, teorinya Bapak tahu. Jadi tinggal googling kata-kata kuncinya di situ. Keywordnya itu masukin ke googling itu, baru cari Pak. Baru bisa ada di situ muncul. Nah di situ pertama kali setelah Bapak muncul itu, langsung klik ke bagian bawah situ, nanti lihat ada nggak daftar pustakanya itu. Kalau nggak ada ya, bagaimana cara kita mengubah tidak mengutip utuh pendapatnya orang yang tidak jelas itu pengarangnya siapa. Tinggal kita menggunakan kata-kata sendiri Pak. Biasanya kalau referensi yang dijadikan kajian teori di bagian di literatur review-nya itu harus menggunakan buku misalnya. Kalau hasil itu bisa dirujuk penelitian-penelitian yang relevan dengan itu. Kalau teori biasanya buku yang dirujuk. Jadi kalau hasil penelitian itu yang dirujuk itu biasanya yang ada katanya dalam penelitian kita, biasanya kita bisa mengunduh di jurnal-jurnal yang terakreditasi. Kalau Bapak masuk di Google, buka Google itu, ketik Simago ya, Simago itu SCIMAGO. Baru ketik itu ada Simago ranking, macam-macam itu, tinggal masuk. Ada banyak jurnal, ketika Bapak sudah dapat jurnalnya itu tinggal copy nama jurnalnya, baru masukin kembali di Google, baru cari banyak penelitian-penelitian yang relevan di situ. Itu intinya adalah setiap kali Bapak mengutip pendapatnya orang, harusnya ada rujukannya Pak, dan dimasukkan di daftar pustaka. Kalau tidak ya kita disebutnya plagiarisme. Kira itu. Iya. Berarti begini, maaf bagi sekali ya. Berarti yang saya muat di daftar pustaka berarti bukan seperti yang di daftar pustaka yang dibuat oleh yang saya baca ya. Berarti yang saya muat di daftar pustaka bahwa itu kutipan ya. Ya semua yang dikutip, semua dijadikan referensi Pak. Kalau pendapat sendiri tidak perlu. Ya. Pendapat sendiri ya harusnya kan ada juga dasarnya, tidak mungkin kita. Makanya kalau misalnya kita baca pendapatnya orang dan tidak ada bukunya kita tahu, dan perlu kita bisa lihat, maka kita ubah redaksinya itu, yang bulat-bulat di copy Pak. Oh iya, itu sebagai hasil pemikiran kita. Harusnya Mungkin kita nanti gimana saya akan bertanya langsung pada Bapak lewat WA. Ya. Ya, Pak Betul. Ya, terima kasih banyak atas penjelasannya. Sama-sama Pak Betul. Saya kembalikan pada Pak Adrianus. Baik, terima kasih. Satu penanya lagi sebelum kami beralih ke kolom chat untuk melihat pertanyaan di kolom tersebut kepada Pak Arisa. Pak Aris Patah, silakan Pak. Silakan Pak Aris. Bertanya. Halo, Pak Aris. Halo. Silakan Pak. Oke. Makasih Pak Adrianus. Ini satu syukuran buat saya ini sebenarnya, untuk ayahanda saya, dosen sekaligus guru saya dulu waktu SMA. Kebetulan bisa melihat beliau ini, makanya saya ambil kesempatan untuk berbicara. Oh iya. Aris di mana saya pernah ajar, Aris? Di SMA 1 bersama dulu Pak. Oh oke, iya. Harus iya, siap.
Memang saya pernah ngajar Pak SMA Unggul di sana. Di sini ya, di sini siswa cerdas zaman dulu. Sekarang jadi guru cerdas sekali. Silakan Pak Aris. Ya, terima kasih Pak. Jadi ini kesempatan juga saya bisa komunikasi langsung dengan Pak Kahar. Jadi terkait dengan penelitian ini Pak, yang saya dapat permasalahan di sekolah ini sebenarnya umumnya kalau kami MDMP di 812 42. MDMP di Utara di Masamba, kadang yang paling umum yang dibahas itu keterkaitan antara fisika dan matematika. Ya, karena di lapangan yang saya dapat ini, contoh misalnya saya ngajar di kelas 11, ya, ngajar di kelas 11 misalnya mengajar kinematika Pak, menentukan posisi menggunakan misalnya integral dan diferensial, ya. Ternyata konsep matematika itu ada di kelas 11. Ya. Akhirnya apa? 2 kali 45 menit itu yang disediakan waktu untuk ngajar tidak terpenuhi lagi. Karena terpaksa harus ngajar matematika dulu lagi. Baru masuk ke konsep ini. Karena saya kira ini juga permasalahan. Saya kurang paham juga permasalahannya itu apakah di di tingkat kurikulumnya yang disediakan atau bagaimana nih? Saya kurang paham juga. Berapa kali saya bertanya sama pengawas, agak kurang ini juga karena harus diteruskan lagi. Mungkin ada solusi yang bisa diberikan sehingga kali 45 menit ini bisa dimaksimalkan dalam pembelajaran. Saya kira itu saja Pak. Salam dari saya, anak didiknya dulu di SMA Masamba. Baik, terima kasih. Ya, waalaikumsalam Haris ya. Haris angkatan berapa dulu di SMA? Sama Tampar? Saya angkatan pertama yang diajar dulu Pak. Sama dengan Prof. Sidin. Iya, oke. Saya masih kadang-kadang ke Masamba nih. Baik, teman-teman seluruh Indonesia, yang Masamba itu adalah salah satu kabupaten yang terletak arah utara dari kota Makassar sekitar 500 km. Kebetulan saya pernah mengajar beliau ini dan lain dihadapi guru sebetulnya memang begini. Yang perlu dipahami adalah sebagai guru fisika kan sebetulnya kita ini bukan guru matematik. Oleh karena itu kalau ada materi demikian yang ditemukan, jangan menjadi guru matematik, tetapi menjadi guru fisika. Bagaimana caranya? Karena ada pendekatan misalnya, kalau mau di integral, sementara anak-anak belum belajar di integral, jangan dipaksakan masuk di wilayah itu. Karena ada wilayah lain, misalnya yang bisa kita libatkan adalah bagaimana mengajar dengan jangan menggunakan integral. Karena integral itu ada di kelas 3 biasanya. Kita misalnya sigma itu. Sigma dengan integral kan bersifat sama, penjumlahan dia. Tetapi bedanya adalah benda-benda yang sifatnya diskrit itu kan kita menjumlahkan mendekati pendekatan integral. Dari benda-benda kontinu. Benda-benda yang sifatnya diskrit kalau mau dijumlahkan pakai konsep integral, konsep sigma. Jadi jangan pakai integral. Kalau bagaimana menghindari itu? Misalnya ada F sama dengan M. Katanya MA kan MA itu A itu ada DVDT. Yang pakai itu tapi pakai delta P pada delta T. Jadi masalahnya memang jangan salahkan kurikulum. Ya kita harus sebagai guru berarti mencari masalah bagaimana menyelesaikan masalah di siswa. Karena terus terang kurikulum itu juga dibuat itu melalui proses yang panjang dan pakar-pakar pendidikan semua ada di sana. Saya kebetulan pernah terlibat di pembuatan standar itu di 2005 sampai 2012 itu di Badan Standar Nasional Pendidikan saya terlibat pembuatan standar itu mulai dari standar isi, standar kompetensi lulusan sampai kepada yang terakhir keluar itu standar biaya. Memang dalam pembuatan standar itu melibatkan banyak pakar. Oleh karena itu saya kira elegan kalau kita mengatakan bahwa sebetulnya kurikulum itu udah bagus, tinggal kita bagaimana cara mengajarkannya dengan baik. Memang sebetulnya kendalanya guru. Saya pernah merasakan juga guru-guru muda begitu. Jadi kita mau keluarkan semua ilmu kita, akhirnya mau waktunya jadi salah rasanya, waktunya sedikit. Padahal sebetulnya cara kita menyampaikan materi yang kurang tepat. Oleh karena itu ya itu tadi kita harus kembalikan bahwa kalau konsep-konsep dinamika mau diajarkan di fisika itu nggak perlu macam-macam lah. Konsep trigonometri masuk sana tadi ada Ibu penanya, Ibu Dahlia dari Malina, Kalimantan Utara. Itu nggak sama sebetulnya. Konsep-konsep itu kan ada benda tegar bisa di sana pada dinda dan sebagainya. Ada gaya gesing dapat lah. Jangan pakai konsep-konsep integral di sana. Pakai konsep-konsep ya sifatnya penjumlahan juga, tetapi itu kenakan tanda sigma. Memang contoh-contoh diberikan yang pakai benda-benda kontinu. Contoh, kalau Bapak mau hitung berapa sih volumenya biji kerondong. Biji kerondong tidak beraturan bentuknya. Kan gitu ya. Garis tidak beraturan bentuknya. Ya kalau Anda mau menghitung volume biji kerondong dengan menggunakan konsep integral lipat 3 misalnya. Boleh kan?
Mungkin Bapak mengerjakan itu sampai 3 bulan, 4 bulan, bahkan 1 semester, 2 semester. Kalau orang fisika kan gampang. Volume biji keronong itu bisa kapan ukur, ambil gelas ukur. Isi air, ukur volumenya. Baru masukkan itu biji keronong sampai tenggelam, baru baca volumenya sekarang. Volume biji keronong adalah volume setelah biji keronong dimasukkan, dikurangi volume awalnya. Itulah volumenya biji keronong. Jadi konsep integral diabaikan di situ, tapi ada cara yang paling sederhana yang bisa kita lakukan. Orang fisika gampang. Yang paling integral macam-macam. Memang teliti kalau itu, tapi kan lebih teliti juga. Gunakan gelas ukur, isi air, itu volumenya dulu. Itu V1. Masukkan biji keronong. Ukur volumenya. Air tambah volumenya keronong tadi. Setelah biji keronong masuk, sebut V2. Berarti delta V adalah V2 kurang V1. Itulah volumenya biji keronong sesungguhnya. Itu Paris. Jadi memang saya kira juga ya teman-teman apa-apa saya kalau misalnya sama nanti sekali-sekali kontak-kontak saya. Nomor saya ada di situ, nanti kita bisa berbagi. Saya senang sebetulnya kalau berbagi gitu. Jadi kebetulan saya ke Masamba itu paling kemarin lahir tahun pergi ke sana. Setelah itu ya bukan tidak bisa ke sana, cuma sibuk di mana-mana jadi akhirnya begitu lah. Kira itu Paris. Siap. Terima kasih, Pak. Iya. Oke. Alumni fisika UNM banyak di Masamba, Pak. Iya, ada Hasbi apa itu. Iya. Saya kira memang itu hebat-hebat Bapak sekalian ini, Ibu, Bapak guru sekalian. Pak Aris ini adalah alumni SMA unggulan di Masamba. Jadi saya kira pertanyaan ini bukan untuk dia menghadapi, tapi teman-teman guru kali di sana. Karena saya yakin kalau bersangkutan ini, orangnya pintar ini. Oke ya? Siap. Makasih, Pak. Ya. Pak Adrianus? Silakan, Pak Adrianus. Oke, baik. Terima kasih Pak Har dan juga Pak Haris. Baik. Kami mau beralih ke kelompok, tapi tadi ada Ibu El Kasian yang saya terlewati. Baik, Ibu El, silakan. Ibu bertanya langsung. Namanya Bu siapa? Halo. Halo, ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya biasanya dipanggil El. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, saya akan Ibu El. Dari sekolah mana, Bu? Iya, maaf, pertanyaan saya banyak sekali, Pak. Dan Maka silakan. Ya. kenapa para guru kok disuruh melakukan penelitian PTK? Kenapa kok bukan penelitian kayak eksperimen gitu? Kan PTK kan itu, Pak. Harus melakukan cycle gitu berulang-ulang. Kalau sampai ada hasil kan harus diulang, Pak. Ya. Ya, terus yang bukankah PTK itu masih perlu dikaji lagi, kata dosen-dosen saya itu. Tapi PTK itu kan bukan termasuk penelitian kualitatif ataupun bukan penelitian kuantitatif. Nah, di situ Sudah, Ibu? perlu dikaji. Ya, terus yang kedua, Pak, permasalahan yang ada di dunia pendidikan, terutama di lingkungan para guru dan sekolahan, itu tidak hanya pada anak-anak, Pak, tetapi kepada adanya itu di sistem sebenarnya. Sistemnya seperti adanya AKM yang sekarang lagi booming itu, Pak. Itu asesmen apa itu namanya? Nah itu Pak, ya sekarang ini lagi booming. Para guru juga disuruh uji coba itu untuk. Nah itu juga perlu ribet tersendiri, Pak. Sesuatu yang repot sendiri. Terus belum lagi dengan KBM atau ketuntasan belajar minimal atau KKM. Itu juga menentukan guru. Seumpama KKM-nya itu 75. Kenapa kok nilainya 75 itu tidak lulus, malah disuruh untuk seperti minimal 85 ke atas. Karena kalau 75 otomatis tidak lulus. Makanya nilai minimal dijadikan 85 ke atas. Nah, itu masalah tersendiri, Pak. Sehingga itu harus mengurangi nilai atau mengkontrol nilai. Terus gimana kualitas kecerdasan anak-anak yang sesungguhnya itu masalah tersendiri. Nah, terus yang ketiga yaitu kebetulan saya juga itu Pak guru bahasa Inggris juga di sini. Rasa dikuranginya dan bahasa Inggris itu juga sangat berpengaruh sekali Pak untuk sekolah-sekolah untuk dalam pendidikan yang ada di sekolah itu Pak. Karena dengan dikuranginya jam itu sekolah-sekolah itu kebanyakan bekerja sama dengan kursusan bahasa Inggris sehingga para guru bahasa Inggris itu merasa Kurang jam dinilai rendah. Kenapa kok bisa meningkatkan bahasa Inggrisnya anak-anak sehingga kerjasama dengan kursusan yang ada di luar terus didatangkan di sekolahan itu kesalahan tersendiri Pak.
Ya, hasilnya juga tetap saja sama dengan biaya yang semakin mahal dan bertambah dengan kerepotan yang bertambah juga, tapi hasilnya tetap. Ya. Kan seperti itu. Itu masalah tersendiri juga, Pak. Ya. Nah, itulah banyak sekali permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Kalau dibuat sistem PTK juga tentang pembelajaran bekerja sama dengan kursus itu bagaimana, Pak? Ya. Ya, Ya, Ibu L. itu ya. Ya. Betul, Sono. Jadi ini PTK itu salah satu cara untuk menyelesaikan, bukan satu-satunya, salah satu. Jadi kalau permasalahannya misalnya memang tidak bisa diselesaikan dengan cara PTK, ya pakai cara lain. Tapi sekali lagi bahwa PTK itu adalah salah satu pilihan. Kecil-kecil aja sebetulnya. Sesungguhnya kalau kita mau berdiskusi panjang mengenai PTK, PTK itu bahkan tidak ada kesimpulannya sebetulnya, karena tidak pernah selesai namanya permasalahan itu. Hanya saja karena memang kita dibatasi oleh waktu, misalnya dalam meneliti, kita dibatasi pedoman penulisan laporan, kita dibatasi oleh macam-macam. Makanya PTK pun ada kesimpulannya. Sesungguhnya PTK itu nggak ada kesimpulannya, karena permasalahannya tidak pernah selesai. Makanya tadi saya katakan, kalau pedomannya salah satu diantaranya adalah pada KKM, maka KKM itu biasanya bisa kita bercerita apa tuntas perorangan, apa tuntasnya kelas. Nah, kalau kelas itu biasanya ya ada beberapa yang tidak selesai, tapi dianggap selesai karena tuntas secara kelas. Klasikal. Jadi kalau tuntasnya perorangan lain cerita lagi. Makanya penelitian tindakan itu sebagian pakar-pakar berpendapat bahwa itu tidak layak dijadikan disertasi. Kalau jadi tesis masih bisa, skripsi masih bisa. Itu tapi debatable sifatnya. Saya tidak akan mengklaim bahwa ketika selesai, tetapi intinya adalah salah satu cara menyelesaikan permasalahan di kelas itu adalah melalui pendekatan PTK tadi. Ya. Karena kalau kita mau sebetulnya PTK bercerita banyak referensi yang kita bisa baca, tetapi sudahlah, itu salah satunya. Kalau memang paradigma penelitian yang masalah yang kita hadapi itu adalah masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan PTK, jangan dipaksakan, nggak bisa. Kalau penelitian eksperimen boleh, silakan aja Ibu, kalau lebih bagus juga. Karena memang antara satu penelitian dengan penelitian lain itu tidak bisa dibandingkan. Misalnya eksperimen jauh lebih bagus daripada penelitian tindakan kelas. Tidak bisa karena paradigmanya berbeda. Sesuatu yang berbeda disandingkan kemudian di debat atau dipermasalahkan itu saya kira tidak apa namanya tidak elegan caranya, saya kira Bu. Intinya gitu. Yang kedua. Oh iya, sebentar Pak. Iya. Sebentar Pak. PTK itu pedoman untuk kesuksesannya itu kan KKM ya Pak ya? Salah satu caranya, salah satu indikatornya. Kalau menyangkut Hanya KKM saja. Kan. Biasanya guru mengambil acuannya kriteria ketuntasan minimal. Kalau ibu nggak mau pakai itu nggak bisa juga, bisa cara lain. Jadi mau mematok angka 100 juga boleh saja. 100 itu artinya udah nggak ada kelemahan sama sekali. Asalkan biasanya kalau memang itu kuat, kita punya argumen mengenai itu, mengapa kita pilih angka itu sebagai dasar, ya tentu ada alasan pribadi, alasan logis atau teoritis yang kita punya. Kalau sama sebetulnya di penelitian kuantitatif itu Bu, ketika orang mengatakan seberapa jauh misalnya hasil belajar bahasa Inggris anak SMP misalnya atau anak SMA, itu kan persoalannya yang bisa menjawab itu namanya deskriptif statistiknya yang kita gunakan. Kalau statistik deskriptif itu biasanya bisa kita hipotesiskan, tetapi dengan catatan argumen kita kuat tentang itu. Misalnya saya mengatakan hipotesis nol saya, misalnya mengatakan bahwa prestasi belajar bahasa Inggris siswa minimal sama dengan 85 misalnya. Alternatifnya tentu ya kalau kurang dari itu atau sebaliknya. Tapi angka 85 itu dari mana dasarnya? Tentu ada pengalaman-pengalaman yang menjadi dasar kita. Selama misalnya 3 tahun, 4 tahun memang siswa itu cenderung pencapaian bahasa Inggrisnya itu rata-ratanya prestasinya di atas 85. Dengan dasar itu kita jadikan pedoman sebagai hipotesis kita. Tetapi sebetulnya kalau tidak punya itu, ya cuma kita katakan ya udah kita pakai aturan yang sudah ada, misalnya KKM atau apa. Monggo Ibu, tanggapan? Iya, selanjutnya mungkin Pak bertanya. Oh ya. Pertanyaan selanjutnya begini Bu, terus terang itu memang kendala jam pelajaran itu. Oke, mari kita berprasangka baik kepada pemerintah. Saya sebetulnya ada niat baiknya, bukan mengurangi sih sebetulnya. Itu artinya ibu dianggap udah pintar mengajar itu, sehingga bahasa Inggris itu tidak perlu dikasih porsi jam yang terlalu banyak, karena misalnya mungkin anak dalam keluarga, lingkungan keluarga sudah belajar bahasa Inggris, sudah dikursus oleh orang tuanya, oleh keluarganya.
Ketika datang sekolah ya tinggal mungkin apanya harus diperbaiki, mungkin grammarnya, atau mungkin bukan grammar ya disuruh ibu pentingkan misalnya apanya saja. Jadi kami sebetulnya Bu eksakta itu ketika kurikulum 2016 kemarin KTSP itu, kan sebetulnya jamnya fisika, misalnya sebagai contoh saya guru fisika, itu kan dikurangi. Guru fisika waktu itu awalnya berontak semua sih. Guru nilai S itu, oh masa jam kita dikurangi? Akhirnya kan itu hasil pemerintah, keputusan pemerintah, udah lama-lama juga, oh ternyata kan menyadari ya nggak perlu diajarkan semua, tinggal disesuaikan. Misalnya saya sebagai guru fisika belajar mekanika di SMP itu kan ada, SMA ada, tinggal tingkatannya dilihat. Oh dilihat gimana cara melihatnya, lihat SKL-nya. SKL-nya itu pasti kalau di SMA lebih tinggi daripada SKL-nya SMP. Oleh karena itu kalau kita ngajar di SMP jangan paksa pakai SKL-nya SMA, kita pakai aturannya di SMP misalnya. Standar yang ingin dicapai, standar kompetensi lulusan harus dipunyai oleh guru fisika di SMP hanya sampai segini misalnya. Makanya juga bahasa Inggris saya kira demikian. Dengan asumsi berbagai macam asumsi bahwa sebetulnya memang mungkin anak datang ke sekolah tidak mau ilmunya tentang bahasa Inggris. Saya kira juga sekarang ini anak-anak kita yang perkembangan teknologi yang luar biasa ini, anak kecil itu nonton video-video berbahasa asing dengan aplikasi-aplikasi yang banyak di handphone ataupun di komputer bisa kita gunakan. Misalnya saya sudah terus kalau pergi harus belajar bagaimana sih speaking di imigrasi misalnya, hal-hal yang masih ditanyakan di imigrasi apa. Makanya ya udah paling tidak Anda mau kemana, berapa lama Anda stay-nya di mana selama di sana gitu. Jadi tujuannya Anda apa? Itu paling tidak jawaban tentang itu yang harus saya siapkan misalnya. Jadi hal-hal yang sifatnya kasuistis begitu, mungkin anak kita bisa dibiasakan menghadapi misalnya, ya bisa conversation di bidang menghadapi misalnya kalau dia di perhotelan, menghadapi migrasi lain. Jadi itu sifatnya ada tema-temanya, dan saya kira ibu pengalaman mengajar bahasa Inggris cukup panjang dan pasti ibu punya solusinya. Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai apakah kita tidak bisa bekerja sama dengan misalnya kursus-kursus untuk membelajarkan anak bagaimana membuat PTK yang bekerja sama dengan kursus itu. Ya sebetulnya satu jawabannya bahwa yang tahu kondisi kursus, yang tahu kondisi kelas itu adalah ibu yang bersangkutan. Ibu yang tahu itu. Saya hanya bisa memberi saran bahwa sebetulnya bukan tidak bisa, tetapi permasalahan itu kan yang kita atasi kalau di kelas itu. Ya, solusi yang paling real yang bisa diberikan ke anak itu apa, dan apanya itu tadi ibu yang tahu. Maksud saya paling kalau saya kasih saran aja, tetapi intinya adalah tentu pengalaman ibu mengajar bahasa Inggris sekian lama dengan berbagai kondisi siswa yang dihadapi, karakteristiknya beda-beda, tentu ibu punya cara yang paling baik. Jadi mungkin tadi kalau konversasinya mau diperbaiki, ya udah dikasih topik-topik per minggu, disuruh belajar di rumah, baru praktikkan di sekolah. Memang anak-anak tidak bisa kira bahasa Inggris itu intinya bukan lagi. Ibu ngajarnya di SMP atau SMA, Bu? Saya ngajarnya di SMP, Pak. SMP. Ya. Saya kira kalau kelas-kelas awal juga memang saya kira perlu kita sampaikan dasar-dasarnya. Tapi kalau kelas-kelas 2-3 saya kira memang kita juga harus punya asumsi bahwa anak-anak kita itu adalah dasarnya saya kira. Dan pencapaian kurikulum juga kita harus tetap berpedoman kepada capaian kurikulum itu. Ada KD, ada SKN-nya yang di situ kalau misalnya yang ingin ditagi oleh SKN itu adalah mengenai kognitif ya kognitifnya, tapi kalau mau nyangkut psikomotoriknya. Nah kalau psikomotoriknya mau ditingkatkan, tentu saja kita mencari solusi-solusi yang saya kira bercakap itu dalam bahasa Inggris itu kan psikomotorik. Oleh karena itu pelajaran bahasa itu umumnya menggunakan psikomotorik, gunakan media yang sesuai dengan tidak ada cara lain. Saya kira memang harus kalau bahasa mau ditingkatkan itu harus prakteknya itu ya mungkin dibentuk kelompok, pergi kasih topik, misalnya kasih tugas proyek ke satu tempat wisata misalnya di hari libur atau apa, dan suruh laporkan dan disuruh presentasikan hasil dan sebagainya. Kira-kira itu untuk jawaban saya, Ibu M. Maaf Pak, pertanyaan saya yang terakhir bukan seperti itu. Oh ya, gimana tuh? Pertanyaan saya, tadi itu kan kita itu sebagai guru bahasa Inggris di sekolahan itu jamnya kan dikurangi. Sehingga kita itu merasa dinilai rendah oleh guru-guru yang lain atau sekolahan karena tidak bisa meningkatkan kualitas dari peserta didik gitu. Sehingga sekolahan itu kebanyakan bekerja sama dengan lembaga khusus yang ada di luar sekolahan
untuk datang ke sekolahan, dan itu 1 minggu berapa kali gitu Pak, sehingga harus ada biaya ekstra dari pendidik gitu atau wali murid gitu. Iya, iya. Itu hasilnya juga tetap seperti itu. Apakah itu jika dilakukan penelitian PTK itu juga apakah bisa? Tapi hasilnya juga nggak signifikan gitu Pak, nggak Iya, tetap saja. iya. Jadi dalam pembelajaran di sekolahan untuk yang formal, bukan yang di luar kursusan tadi ya Pak ya, Iya. bekerja sama tadi, itu nilai anak-anak juga sangat kurang, sehingga untuk KKM-nya itu kan seumpama 75. Sementara di sekolahan harus ditingkatkan di atas 85 ke atas, sehingga guru-guru harus mengarang nilai. Lalu kualitasnya di mana Pak? Sehingga kualitas anak-anak Indonesia itu semakin menurun gitu untuk kebanyakan sekolahan. Iya, baik. Memang ini pilihan Bu sebetulnya. Pilihan itu maksud saya adalah sekaligus kendalanya kita yang kita hadapi di lapangan itu. Ketika diperhadapkan pada kondisi KKM yang harus 85 misalnya, sementara anak kita mengalami kesulitan banyak. Jangankan 85 tapi 75 aja susah misalnya. Iya. Itu memang kendala bagi kita. Saya terus terang, kalau saya guru, tentu saja saya harus memilih bahwa sebetulnya antara integritas dengan apa tadi itu mengikuti kaidah-kaidah yang tidak jelas itu, maka tentu saya harus pilih integritas dengan cara tentu saja saya meningkatkan kualitas diri saya untuk mengajar. Bagaimanapun sebetulnya kendalanya saya harus mampu mengatakan bahwa anak didik saya harus mampu mencapai 85, bukan malah saya ngarang nilai. Tapi sekali lagi ini memang kendala juga ada. Saya kira butuh waktu untuk berproses mengatasi persoalan itu, Bu. Yang kedua, kira mengenai kita dianggap rendah, saya kira juga marilah kita berprasangka baik saja. Saya kira intinya, saya kira pemerintah juga tidak bermaksud menganggap rendah teman-teman guru. Saya kira tidak ada di situ. Tetapi bahwa jamnya dikurangi, ya itu memang tantangan bagi kita guru, kan malah melihatnya sebagai sesuatu yang menganggap rendah. Tetapi sebetulnya itu tantangan bagi kita untuk bagaimana sih kita berbuat dengan cara-cara yang tentu ini kan cara-caranya legal, dan tentu saja jangan sampai guru yang justru ngarang nilai, sebetulnya itu yang tidak benar. Bagaimanapun juga kita punya integritas, kita membangun karakter anak-anak dalam mengajar. Kita mengajarkan bagaimana kita berbuat jujur, bagaimana kita berbuat hal-hal yang positif, lalu kita langgar juga, kan saya kira kurang bijaksana. Intinya adalah tantangannya bagaimana sih sebetulnya saya mengajar itu. Kalau saya tangkap tadi, mungkin minatnya siswa yang kurang dalam belajar bahasa Inggris. Itu kita dalam mengajar jangan langsung masuk ngajar, maksud saya jangan langsung masuk ke materinya, ngobrol-ngobrol dulu, bangunlah minatnya dulu. Sebetulnya berbagai penelitian saya baca dan termasuk hasil penelitian saya bahwa sebetulnya minat itu memang kalau mau ditingkatkan tidak sederhana. Cara meningkatkannya guru, lingkungan harus aktif semua berperan bagaimana meningkatkan minat belajarnya siswa. Kalau perlu memang ya ini bagian-bagian ambillah waktu 20 menit itu membangkitkan minat, motivasinya nanti ditingkatkan. Karena berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebetulnya minat itu pengaruhnya langsung kepada hasil belajar. Jadi kalau minatnya rendah, pasti memang belajarnya rendah juga. Oleh karena itu bagaimana membangun minat itu? Ya perlulah kita mengkaji anak itu sebetulnya bagaimana sih anak kita. Mungkin perlu kita katakan, kalau saya mengadakan penelitian tindakan kelas, saya nggak usah kerjasama dengan khusus misalnya. Minatnya saya mau tingkatkan minat belajar bahasa Inggris. Lalu memang kita harus sadari bahwa semua sebetulnya tidak semua anak-anak yang masuk di SMP sekolah ibu tempat mengajar itu mau belajar bahasa Inggris. Datang ke sekolahnya udah syukur misalnya. Mungkin karena nggak mau pergi bantu orang tuanya di sawah atau di kebun atau kerja-kerja kasar lainnya. Makanya karena menghindari itu bakal datang ke sekolah. Oleh karena itu datang ke sekolah adalah sebagai tingkat langkah penyelamatan sebenarnya kerja keras. Memang itu tentang guru bagaimana menyajikan materi semenarik mungkin. Selesainya persoalan bukan di hanya penelitian tindakan kelas, Ibu. Mungkin kita minatnya harus kita perhati tadi. Ingat bahwa setiap anak itu kan punya gairah belajar dari dalam dan ada gairah dari luar. Ada internal, ada eksternal sifatnya. Oleh karena itu, kalau internalnya kurang, itu yang kita harus bantu, mumpung masih muda. Karena sebetulnya kalau anak-anak sudah di level SMA itu sudah terbentuk karakternya. Teorinya mengatakan bahwa mengubah karakter itu orang tidak permanen lagi perubahannya. Kalau tingkatnya usianya sudah tingkat dewasa awal atau remaja akhir. Kalau apalagi kalau sudah pendidikan tinggi, bahwa mengajar
nilai-nilai karakter di sana tidak apa-apa, tapi jangan harap sebetulnya perubahannya itu permanen. Yang justru nanti kan anak SD, SMP itu masih bisa lah dibentuk karakternya. Nah ingat, jadi tidak perlu kita juga merasa bersalah bahwa tidak semua anak-anak yang belajar bahasa Inggris di SMP itu mau menjadi kerja di pariwisata misalnya, atau menjadi guru bahasa Inggris, atau menjadi penterjemah, atau menjadi apa saja. Bisa jadi dia ke sekolah, dia nggak mau jadi penterjemah, tapi mau jadi tentara, mau jadi polisi. Makanya saya kira guru juga tidak perlu terlalu banyak merasa bersalah. Intinya yang penting kita berusaha menyampaikan yang terbaik. Kira itu Ibu M. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, betul. Baik, Ya. terima kasih Pak Kar. Baik, silakan Ibu L di kembali tengahnya agak turun. Kami beralih sekarang ke kolom chat. Ya. Ada pertanyaan di kolom chat Pak. Dari Bapak Reins Tandi. Ya. Yang ketujuh, saya kesulitan melaksanakan siklus karena pertemuan sudah ditentukan di RPP. Padahal PTK tentang materi yang tertentu. Adakah PTK ini siklusnya dilakukan di luar jam pelajaran? Demikian Pak. Ya, baik, siklus itu Pak disesuaikan dengan kondisi yang ada. NPP-nya kalau mengatakan demikian, misalnya sampai sekarang bulan Maret, misalnya kalau materi itu selesai di bulan Maret, ya udah jangan dipaksakan tambah di luar. Pokoknya jalan aja ngajar apa adanya. Tapi intinya adalah membuat siklus itu. Kita kan bisa melihat, kalau namanya tadi saya katakan misalnya masalah kognitifnya yang kita mau perbaiki. Tentu kan rujukannya apa kalau siklus kita membuat rujukannya adalah kita lihat kompetensi dasar yang kita ajarkan. Kalau kompetensi dasar itu mempersyaratkan 3 kali pertemuan misalnya, ya kita tetap ajarkan 3 kali pertemuan seperti apa rancangan yang ada di RPP yang kita sudah buat. Tetapi memang langkah-langkahnya itu kita, misalnya kan kita membuat langkah-langkah di RPP itu sesuai dengan langkah-langkah tindakan keras, penelitian tindakan keras. Oleh karena itu, ya nggak perlu tambah di luar. Udah lakukan apa adanya. Tadi intinya ada 4 kegiatan. Perencanaan, pelaksanaan tindakan, kemudian kita mengukur, lalu kita memberi refleksi itu dievaluasi tadi hasil pengukuran ini apa masalahnya sudah selesai atau belum, kalau belum kira-kira bagaimana tindak lanjutnya ini berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengukuran kita. Kira-kira itu Pak Adenus. Ya, terima kasih Pak. Ya. Pertanyaan selanjutnya di chat Ya. dari Ibu Neni BF. Ya. Izin bertanya soal berapa siklus normalnya sebuah PTK dan satu siklus berapa pertemuan normalnya Pak? Ya, langsung saja Pak ya. Kalau normalnya itu tidak ada kaidah yang mengatakan 2 atau 3, tetapi intinya adalah sebetulnya tadi itu Pak, kalau permasalahan sudah selesai, udah selesai itu PTK. Kalau selesainya 2 siklus ya udah 2 siklus saja. Kalau masalahnya kita mau selesaikan itu 2 siklus, ya udah ngapain? Tambah lagi kalau sudah selesai masalahnya. Nah, kalau berapa lama setiap siklus berapa pertemuan? Tadi saya katakan kembali kepada 4 poin penting itu: perencanaan, pelaksanaan tindakan, kemudian pengukuran, hasil pengukuran itu evaluasi baru, itu dasar kita memberi refleksi. Biasanya sih tidak ada juga kaidah tentang itu berapa kali pertemuan. Tetapi kalau saya membimbing mahasiswa melakukan PTK dan saya pernah melakukan PTK itu, biasanya 3 kali 4 kali pertemuan itu sudah bisa diarahkan pengukuran itu jangan di waktunya di lain, tapi waktunya tetap terintegrasi dengan yang pelajaran yang kita berikan. Soalnya pun jangan baca yang panjang-panjang yang berkaitan dengan itu. Tadi kalau misalnya seperti bagaimana keaktifan siswa mau saya mengatasi dalam belajar. Aktifan itu ya antara aktif mengikuti pembelajaran, aktif bertanya ya. Kalau hanya itu yang semua selesaikan ya cukup 3 kali 2 kali pertemuan sudah selesai itu satu siklus. Kira demikian Pak Adrianus. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya di chat dari Ibu Erlina Owi. Ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah PTK boleh dilakukan secara mandiri oleh guru tanpa kolaborasi dengan guru lain atau dosen dari perguruan tinggi? Pertanyaan yang kedua, apakah jumlah siklus harus sudah ditentukan pada rencana penelitian? Ya, Pak. Ya. Kalau Ibu merasa bahwa masalah itu bisa diatasi sendiri, ya udah nggak apa-apa, nggak usah kerja sama dengan teman-teman guru lain. Tapi idealnya sih sebetulnya merujuk kepada karakteristiknya PTK itu kan sifatnya kolaboratif. Itu artinya, tapi kalau Ibu merasa bahwa sebetulnya bisa diselesaikan sendiri, mungkin ya memang karena kadar intelektual teman-teman kita kan berbeda-beda. Kalau merasa sanggup ya nggak apa-apa sih sebetulnya. Yang kedua mengenai namanya perencanaan di siklus itu, rencananya saya kalau direncanakan 4 siklus misalnya, tapi permasalahannya selesai di 2 siklus ya udah nggak usah sampai 3 siklus 4 siklus. 2 siklus cukup karena kenapa? Selesai permasalahannya. PTK itu sifatnya menyelesaikan masalah walaupun sebetulnya tadi tergantung kriterianya. Kriteria yang kita buat itu misalnya kalau ketuntasan belajarnya berdasarkan tuntas perorangan
Ya biasanya tuntas perorangan itu sulit dicapai kalau dua siklus. Kalau 2 siklus susah, ya lakukan 3 siklus. Kalau belum selesai sampai 3 siklus, ya lakukan 4 siklus. Tapi sekali lagi, intinya adalah kalau ada 30 orang diajar rumah masalah, misalnya hampir lebih dari separuh, maka tentu yang kita duga awalnya itu mau menyelesaikan itu tuntas kelas, klasikal. Artinya klasikal direncanakan tuntas, tapi kalau memang memungkinkan, ya udah ubah menjadi tuntasan perorangan. Tetapi sekali lagi bahwa tidak ada namanya rancangan Pak Adrianus itu memang ya nggak perlu direncanakan 3 atau 4. Pokoknya intinya adalah siklus tadi. Bahwa berapa nanti terapanya implementasinya di lapangan itu sangat tergantung dari selesai atau tidak selesainya permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Kira demikian? Ya, baik. Masih ada pertanyaan yang ketiga dari Ibu Herlina Owi tadi, Ya. yaitu tindakan yang diberikan itu apakah? Tindakan apa yang mesti diberikan pada materi yang sama? Atau boleh materi beda dengan tindakan yang sama? Ya. Permasalahannya begini Pak. Kira-kira kalau saya kembalikan lagi sekali lagi, jangan sampai kita terjebak kepada penelitian eksperimen yang berulang. Penelitian tindakan kelas itu bukan mengganti resep solusi, tetapi kadarnya itu solusi yang ditingkatkan, yang diubah setiap siklus. Saya yang mengatakan ini ada permasalahan yang di siklus pertama bisa diselesaikan dengan metode eksperimen misalnya. Di siklus kedua ganti berubah menjadi penelitian apa namanya metodenya metode diskusi kelompok. Ubah di siklus ketiga menjadi misalnya pakai model apa namanya inquiry terbimbing, guided inquiry. Itu namanya penelitian eksperimen yang terjebak ke dalam pemikiran penelitian tindakan kelas. Yang dimaksud penelitian tindakan kelas adalah resepnya, solusinya tidak berubah, tetapi yang berubah adalah kadarnya. Kira-kira dosisnya kira-kira begitu. Kalau tadi saya kembalikan ke contoh dokter tadi itu, ya dosis itu mungkin dari 3x1 diubah menjadi 2x1, baru 1x1 baru selesai. Itu kan masalahnya Pak. Tapi kalau metodenya mau diubah, metode eksperimen mau diubah jadi baru ganti lagi, itu namanya bukan penelitian tindakan kelas, tapi penelitian eksperimen yang dilakukan 3 kali. Penelitian itu hanya menyelesaikan satu persoalan, maksudnya persoalan utamanya apa. Kira-kira itu Pak Adenus. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Priyanto. Bapak Priyanto, bagaimana cara mengatasi murid yang motivasi belajarnya sangat rendah karena perhatian orang tuanya yang kurang, Pak? Terima kasih. Ya, baik. Memang masalah mengenai motivasi ini saya kira masalah umum yang kita hadapi itu. Pak Priyanto. Jadi, memang kendala ini lazim dijumpai, tetapi tentu sebetulnya yang penting kita selesaikan itu kita pahami sebagai seorang guru. Motivasi itu kan ada 2 dimensinya. Kalau dalam pengukuran itu dimensi namanya. Dimensi itu ada dari luar, ada dari dalam. Tinggal kita lihat dimensi yang mana sih yang dominan di situ ya. Kurang. Kalau dimensi dari dalam itu ya bisa diselesaikan. Kasih nasihat-nasihat atau contoh-contoh baik. Setiap kali kita mau mengajar dan mungkin kita menciptakan situasi yang mendukung. Misalnya kalau anak-anak ada 5 orang yang motivasinya rendah, mungkin kita gunakan tadi bagaimana motivasi menggunakan teman-temannya sendiri, karena anak-anak itu lebih terbuka biasa kalau dengan teman-temannya, udah kita gunakan itu. Kalau perlu kita sentuh, tapi ya tentunya jangan saya sentuh dengan nasihat yang tidak terlalu drastis gitu. Pelan-pelan aja, kalau malam itu akan ditingkat. Kalau misalnya dari luarnya yang seperti tadi sumbernya dari orang tuanya, maka memang yang perlu kita pahami adalah bagaimana punya komunikasi dengan baik antara guru dengan orang tuanya. Di sekolah saya kira ada namanya forum komunikasi orang tua guru itu, biasanya ada grup-grup WhatsApp yang dibuat itu. WhatsApp itu bisa digunakan sebagai media komunikasi dengan orang tuanya. Kalaupun tidak, biasanya kalau saya pengalaman saya menjadi dosen wali di mahasiswa itu, setiap kali mahasiswa baru masuk di saya Pak Adenus, saya minta melengkapi biodata mereka itu dengan nomor telepon orang tuanya yang bisa nomor WA orang tuanya yang bisa saya ajak komunikasi. Ketika itu saya buat grup perangkatan itu mahasiswa. Kalau saya buat grup dengan orang tua dengan saya, segala kendalanya anak-anak ini saya sampaikan orang tuanya, segala prestasi dia peroleh saya sampaikan ke orang tuanya, dan orang tuanya bisa berkomunikasi ke saya. Pengalaman menunjukkan bahwa mereka orang tua itu lebih terbuka. Apalagi sekarang ini kan pakai WhatsApp itu lebih mudah Pak komunikasinya. Jadi zaman dulu saya menghadapi masalah ketika anak-anak ada yang terlambat selesai, sudah 7 tahun tapi belum selesai. Itu kenapa Pak? Cari nomor teleponnya orang tuanya tidak ada, tinggal dia ada pelosok. Oleh karena itu sekarang ini lebih mudah. Kalau motivasi itu kurang akibat pengaruh dari luar itu dari luar diri anak itu,
antara orang tua bisa dihubungi dengan cara membuat grup-grup WhatsApp yang bisa kita berkomunikasi. Ngomong dari hati ke hati dengan orang tua demi anak-anak kita. Intinya bagaimana memperbaiki anak itu, ya kita cari solusinya. Ngomong dengan orang tua memang kendalanya ya itu tadi, tidak semua orang tua juga bisa berkomunikasi, tapi paling tidak kita sampaikan bahwa anak-anaknya mengalami kesulitan tapi kesulitan anak itu kita anggap bahwa ya sampai dia merasa sendiri. Mari kita berkomunikasi dengan yang baik. Dan dia biarkan dia seorang diri di permasalahannya sendiri. Kita harus saja ngomong dari hati ke hati. Saya kira anak-anak bisa terbuka. Saya kira itu Pak Janus. Baik, terima kasih Pak. Ya, kebetulan ada beberapa partisipan Pak yang meminta nomor HP Bapak. Jadi mohon nomor HP Pak Pemateri Pak Doktor di share di kolom chat. Bisa Bapak tuliskan dan share di kolom chat. Oke. Kemudian Ya. di kolom chat. Ya. Kemudian ada satu pertanyaan dari Pak Sarwa. Pak Sarwa, tolong satu contoh konkret kasus yang bisa dijadikan judul barangkali Pak Sarwa ya. Kemudian dari judul tersebut selanjutnya apa yang harus saya lakukan dan seterusnya sampai selesai menjadi sebuah PTK. Ya. Kemudian masih dari Pak Sarwa, tolong diberikan panduannya Pak, gimana caranya membuat PTK. Langkah pertama dan selanjutnya seterusnya sampai terbitnya sebuah PTK. Terima kasih banyak Pak. Ya, baik. Sebelum saya jawab, saya ingin mengetahui Pak Sarwa itu mengajar bidang studi apa? Itu perlu karena kaitannya dengan bidang studi Bapak ini. Pak Sarwa, bisa lihat. Dia bidang studinya apa? Kalau contoh-contoh Pak, sampai format penulisan itu ada di slide Pak. Cuma saya tadi tidak membahas itu. Ada di bagian-bagian akhir. Contoh, bagaimana kita membuat laporannya, bagaimana melaksanakannya, menuliskan. Sarwa berbicara langsung dengan Pak Dokter materi, menyampaikan. Oh, mengajar matematika Pak? Oh, matematika ya? Ya. Sebetulnya sekali lagi, itu tergantung masalahnya anak yang dihadapi anak apa. Misalnya kalau kurang, tadi ada contoh dari Ibu Dahlia dari Malino. Yang anak merasa kurang dalam perkalian. Ya, tadi saya katakan bahwa sebetulnya kalau perkalian itu mau diatasi, Bapak punya cara, misalnya caranya tadi ada cara membuat usulan bagaimana menyelesaikan dengan cara misalnya pakai beberapa namanya itu ada simpor hanya apa dulu perkalian itu. Teman-teman kita yang dari Tionghoa itu banyak yang menggunakan bukan kalkulator itu. Dan ini tuh sempoa itu bisa Pak diatasi dengan sempoa itu bisa dibuat sendiri kok juga. Mengatasi dulunya ya mengatasi kesulitan anak dalam belajar berhitung dengan menggunakan metode sempoa. Itu Pak karakternya udah kelihatan di judul itu. Nanti persiapannya apa? Bapak buat persiapannya dari perencanaan dulu. Tapi kan dibuat perencanaan sesuai dengan kali yang Bapak mau ajarkan itu. Lalu buat semua persiapannya termasuk menyiapkan sempoa. Kemudian anak-anak dipandu untuk menggunakan sempoa. Itu tindakan dilaksanakan itu. Baru ukur nanti kemampuannya bagaimana sebelum menggunakan sempoa dengan setelah menggunakan sempoa. Ada peningkatan apa tidak? Bagikan tentu Bapak punya rekaman nilai jejak mereka sebelum menggunakan sempoa misalnya. Itu dibandingkan. Verifikasi soal-soal yang berkaitan dengan itu. Sempoa teknik berhitung. Lalu setelah itu Bapak setelah diukur, dievaluasi dari hasil-hasil anak-anak kita itu misalnya apakah sudah mencapai kriteria yang sudah ditetapkan atau belum. Kalau belum ya beri rencanakan tindakan berikutnya apa yang menjadi refleksi dari Bapak. Seperti saya cerita tadi itu, saya punya refleksi itu tadi gurunya menukar tempat duduknya anak-anak di siklus berikutnya. Dan caranya kedua, refleksinya adalah guru dalam mengajar itu jangan hanya berdiri depan saya, sekali-sekali masuk ke lorong-lorong yang suaranya bisa didengar oleh anak-anak di belakang. Tetapi semua itu dilakukan secara terkontrol, jangan sampai juga mengajar itu ujaranya cepat-cepat ke lorong kemana aja, tapi gurunya anak-anak malah ketawa dan sebagainya. Jadi perlakuan yang diberikan semuanya secara terkontrol dan bisa dilaksanakan secara wajar. Dan tentu saja mengikuti pada kaidah-kaidah yang disepakati, dan kaidah-kaidahnya harus tunduk kepada etika yang kita junjung tinggi juga. Sebagai orang beragama, kita menghargai juga misalnya ya tidak bisa dipandang, anak-anak itu kan dipandangnya bukan sebagai pribadi yang seperti botol kosong diisi apa adanya, bukan begitu. Artinya kita memperlakukannya anak-anak secara wajar tanpa melanggar hak kita. Kira mengenai panduan penulisan Pak Sarwa itu ada di slide ini, saya kira Bapak bisa unduh karena ada pedoman penulisan panduan lengkap sampai siapa yang harus bertanda tangan. Dan sebetulnya kalau Bapak mengalami kesulitan bisa berkomunikasi ke saya secara pribadi. Saya kira Pak Janus boleh nulis itu di nomor HP saya
0812 Oke. 0812 44 44 22 22 60 60 77. 77. 0812 44 22 60 77 ya Pak? Yes, ya. Oke, thank you. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah ada nomor Pak Dokter pemateri kita ini di kolom chat. Silakan bisa ditulis. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hatusa saja. Uji validitas angket dalam PTK. Ya. Bagaimana Pak? Ya. Sebetulnya begini ya, mengenai validitas Pak. Validitas itu kalau kita berbicara konsep tentang validitas itu ada 3 macam namanya. Yang pertama content validity, isi. Yang kedua namanya criterion validity. Yang ketiga kontrak validity. Itu yang disepakati oleh ahli-ahli pengukuran di seluruh dunia. Kalau di Indonesia ada namanya HAPI. HAPI itu adalah Himpunan Evaluasi Pendidikan Indonesia. Saya termasuk anggota di situ. Nah, setiap provinsi hampir ada semua di setiap provinsi. Tapi yang pasti bahwa kalau instrumen yang kita mau gunakan itu Pak, kalau instrumennya salah, maka apapun hasilnya pasti salah. Makanya sebetulnya dalam penelitian itu kata kuncinya dari sebuah penelitian itu adalah instrumen Pak. Instrumen itu kalau salah, biasanya kita mengukur tinggi pohon baru kita gunakan hanya timbangan. Itu salah kan berarti berapapun berarti yang kita peroleh bukan berarti yang sesungguhnya kita peroleh, tapi bukan tinggi pohon, tapi ya berarti yang kita mau ukur, yang kita ukur. Salah itu namanya. Kalau instrumen betul tapi analisis salah, jadi persoalan Pak. Analisisnya bisa dibantu diperbaiki. Tapi kalau instrumennya salah harus dimulai dari awal. Makanya ya instrumen itu. Tetapi mengenai validitas kalau PTK itu tidak jadi amat lah, istilahnya paling tidak tergantung. Kalau misalnya tadinya ke tes, memang harus kita validasi isinya minimal validasi isinya. Nah, biasanya kalau kita mau gunakan validasi kita mau cari, kita mau hitung, itu biasanya kita gunakan ada namanya rumus Gregory. Gregory itu bisa di-download bukunya, ada bukunya gratis itu. Terbit 2015 ya Gregory. Rumus Gregory itu ada di sana. Intinya kalau butir per butir itu validitas yang kita cerita. Tapi ketika kita bercerita tentang reliabilitas, maka bukan butirnya, tapi dia instrumennya secara keseluruhan. Kalau butir per butir keluarnya angkanya validitas itu ada setiap butir. Tapi kalau reliabilitas itu adanya satu instrumen, ada satu koefisien yang keluar. Biasanya nilainya bergerak dari 0 sampai 1. Semakin dekat ke 1 semakin valid, semakin reliable, semakin dekat ke 0 semakin rendah. Itu saya kira Pak Denus. Jadi intinya kalau validitas butir itu ada caranya. Kalau sifatnya tes itu betulnya pilihan ganda menghasilkan skor dikotomi 1-0 itu biasanya kita gunakan ada namanya Lewis serial point. Lewis serial point itu ada rumusnya kalau Bapak ketik Google itu Lewis serial point. Nah, kalau misalnya dia sifatnya dia skor yang dihasilkan politomi, biasanya kita gunakan produk momen, korelasi produk momen. Nah, kalau hitungan reliabilitasnya, kalau tadi betulnya tes skornya dikotomi, kita pakai ada namanya KR20, Kuhler Richardson. Itu KR20 papernya Kuhler Richardson itu yang ke-20 yang terbit itu dipakai Pak. Kalau skornya politomi, kita pakai Kromba Alpha namanya. Kromba Alpha itu adalah cara menghitung reliabilitas instrumen itu yang menghasilkan skor politomi. Politomi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, tetapi kalau dikotomi 1, 0, 0, 1. Itu Pak Adrianus. Baik, terima kasih. Ya. Saya kira beberapa rekan-rekan yang bertanya di kolom chat mengenai validitas dan PTK sudah cukup dijawab oleh Pak Dokter. Mengingat waktu yang ada, tinggal tersisa dalam 1, 2, 3 menit. Satu pertanyaan lagi di kolom bertanya langsung. Kami berikan kepada Ibu Astuti Prakiningsi. Silakan Bu, satu pertanyaan. Mohon disingkat Bu pertanyaannya mengenai waktu sudah sangat mendekati akhirnya, mendekati akhir. Sedikit. Silakan Bu. Bu Astuti. Silakan Ibu Astuti bertanya langsung. Oke. Lalu lanjut ke Ibu Ratna. Silakan Ibu Ratna. Singkat juga pertanyaannya. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Langsa Aceh, ngajar di ITB, bidang studi mata pelajaran PS. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya pernah membuat PTK dengan judul meningkatkan hasil belajar dan aktivitas. Saat itu dikritik bahwa kalau bisa jangan 2 tujuan, maksudnya hasil belajar dan aktivitas, salah satu saja. Itu bagaimana Pak?
Yang Sebetulnya, ya. ya, satu lagi mengenai ini Pak, saat meneliti tentang kognitif, kita Ya. membuat soal ya, misalnya bilang ganda gitu. Nah, apakah di prasiklus itu soalnya mencakup yang ada di siklus 1 dan siklus 2. Misalnya kita ada 2 siklus, itu bagaimana Pak? Ya. Mengenai soal tadi. Satu lagi, Bagaimana kita dasar apa kita menentukan model-model dalam PPK itu, ada yang menurut Keynes, ada yang menurut Eliot, itu yang terbaik yang mana gitu Pak? Ya, terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih. Intinya begini, satu itu lebih bagus masalah yang mau diselesaikan. Tapi dua juga tidak masalah. Yang penting kita mampu mengukur dua-duanya. Satu siklus plus siklus. Kedua aspek itu kita bisa ukur. Jadi tidak salah kalau yang koreksi itu menjalankan satu, kalau lebih bagus, supaya fokus menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau dua, juga nggak masalah. Selama ibu mampu menyelesaikan itu, tidak masalah. Saya juga pernah menggunakan malah 3 aktivitas, kemudian ada macam-macam. Bisa dilakukan yang kedua. Mengenai siapa model yang paling bagus? Sebetulnya tidak ada hingga hari ini juga mengatakan model ini yang paling bagus, tergantung masalah. Tetapi intinya model ketika itu kan ketiga-tiganya itu ada 4 aspek itu tadi yang menjadi titik utama. Makanya dia disebutnya siklus karena dia setiap siklus itu berulang itu. Ada perencanaan, ada pelaksanaan tindakan, ada cuman gambarnya kali yang berbeda. Ada betulnya seperti bar, ada seperti namanya siklus itu. Model siapapun saya kira juga tidak menjadi masalah. Yang penting intinya adalah kita sesuaikan model itu dengan satu kemampuan kita sebagai guru peneliti, yang kedua karakteristik yang mau diteliti. Sesuai dengan itu silakan pilih siapa saja model yang dipilih itu tergantung dari buku. Yang kedua mengenai soal itu dalam satu siklus itu memang kita buat siklusnya karena siklusnya materinya beda, maka tentu saja idealnya dan memang itu yang seharusnya dilaksanakan adalah setiap siklus soalnya beda dengan siklus berikutnya karena materinya kan terus berjalan Ibu. Jadi materinya nggak perlu di siklus 1 khusus materi itu dibuatkan soalnya. Berikutnya kalau materinya berubah pasti berubah juga kan, terus berjalan ya udah buat soalnya sesuai dengan materi yang diajarkan. Kira itu Pak Denus dan Ibu penanya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ya. Ibu Hastuti ya. Ibu baik. Baik Bapak Ibu sekalian, baik ada di kolom attendees maupun yang kolom panelis. Waktu sudah lewat makan. Jadi terima kasih. Ada pertanyaan barangkali yang belum sempat kami berikan kesempatan untuk bertanya langsung atau di chat belum sempat kami teruskan ke Pak Dokter. Nanti silakan dikontak langsung Pak Dokter di nomor HP yang sudah kami berikan di kolom chat. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Sebelum kami menutup Fikon pada malam hari ini, kami persilakan kepada Pak Dokter untuk memberikan closing statement atau semacam kesimpulan kita dari materi presentasi yang Bapak bawakan. Silakan Pak. Baik untuk teman-teman yang masih menyimak acara ini.